Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita sedikit membahas terkait dengan serba-serbi sholat sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan kita. Namun terlebih dahulu kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini dapat ada guna manfaatnya bagi kita semuanya fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum praktek sholat itu sama seperti yang kemarin Pak Sirot praktekkan. Gerakannya atau bacaannya seperti itu. Lah, di gilirannya ada beberapa sholat yang keluar dari jalur. Artinya ada penambahan yang memang itu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan pengurangan. Apa itu? Yang pertama, kita lihat sholat jenazah. Namanya sholat jenazah. Kalau kemarin Pak Sirot mencontohkan sholat itu ada rukuk, ada sujud, maka untuk sholat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud, hanya berdiri. Maka niatnya bukan berapa rokaat tetapi berapa takbir, yaitu usolli ala hadzal mayyiti, misalnya usolli sholatan janazati arba'a takbiratin, bukan arba'a rokaatin tapi arba'a takbiratin. Jadi 4 takbir, karena tidak ada rukuk dan tidak ada sujud maka tidak bisa dikatakan rokaat, hanya 4 takbir saja. Terus kemudian ada sholat yang lain yang mungkin kalian sudah terbiasa setiap tahun mengerjakannya. Apa itu? Sholat id, baik sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan sholat yang lainnya. Ketika selesai takbiratul ihram, Allahu Akbar, nah terus ada tambahan takbir, belum rukuk tetapi ada tambahan takbir. Rakaat pertama ditambah takbir 7 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Masih ingat kan? Nah itu. Terus kemudian bacaannya, nah nanti ketika sholat Idul Fitri bisa langsung dipraktekkan, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh pakai bacaan itu. Terus kemudian Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini sholat Aid. Ada juga sholat yang mungkin berbeda dengan sholat yang lainnya, yaitu sholat khusuf atau sholat kusuf, sholat gerhana rembulan atau sholat gerhana matahari. Nah, sholat ini dalam 1 rakaat yang biasanya kita mengerjakan rukuknya cuma 1, maka sholat ini rukuknya 2 kali. Jadi ketika baca Fatihah, kemudian surat, kemudian kita rukuk. Nah, setelah rukuk bangkit lagi, i'tidal, rukuk lagi. Setelah itu berdiri terus baru sujud. Jadi rukuknya 2 kali. Jadi setiap rakaat itu rukuknya 2 kali. Jadi itu sedikit yang membedakan dari sholat-sholat yang lainnya. Untuk sholat yang lainnya semuanya sama. Adapun terkait dengan keadaan darurat, misalnya sakit atau kondisi tertentu yang tidak memungkinkan kita mengerjakan gerakan secara sempurna, maka kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing.
Kalau memang sholatnya tidak bisa berdiri, hanya bisa dengan sujud, maka duduk maksud Pak Sirot, maka kita kerjakan sholat dengan duduk. Kalau nggak bisa duduk, dengan berbaring. Begitu seterusnya, semampu bagaimana dia menggerakkan anggota badan yang itu mewakili gerakan normal. Misalnya kalau Pak Sirot sambil duduk misalnya seperti ini, maka ini dianggap berdiri. Kemudian rukuknya sedikit membungkukkan. Kemudian kalau sujudnya membungkukkan lagi. Kalau memang bisa sujud betulan, tidak masalah, itu lebih baik. Jadi semuanya tergantung kemampuan kita. Tetapi prinsipnya sama, mulai dari takbiratul ihram sampai salam semuanya sama. Pun demikian sholat di dalam kendaraan itu juga semampu kita bagaimana mengerjakan gerakan-gerakan sholat itu seperti apa, dan itulah yang kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali atas kemampuan yang dia miliki, tidak melebihi kemampuan tersebut. Barangkali itu sedikit serba-serbi terkait dengan ibadah sholat. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.